Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siwi Widura Yuwana dengan NIM 2284 dari Prodi Pendidikan Matematika 2022C. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya pikiran jernih. Pasti dalam diri kita itu ada dua pikiran kan. Yang pertama yaitu pikiran kotor, dan yang kedua ada pikiran jernih. Jika kita selalu berpikiran kotor, maka itu akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri, dan sebaliknya, jika kita selalu berpikiran jernih, maka itu akan berdampak positif bagi diri kita sendiri. Seperti contoh, ada seseorang laki-laki, dia berkata kepada Pak Ustadz, "Siapa sih Pak? Saya ini loh orang kotor." Nah, dia sendiri menganggap bahwa dirinya itu orang kotor. Dia akan menjalani hidupnya, dia akan memposisikan dirinya sebagaimana dia orang kotor. Dan jika kalian selalu berpikiran jernih, berpikiran positif, berpikiran baik terhadap diri kalian sendiri, maka kan pikiran kalian ya selalu positif, selalu baik. Karena diri kita sendiri ini adalah tentang pikiran kita. Bahkan kegembiraan pun itu dari pikiran kita sendiri. Jadi, kita adalah pandangan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Sejauh mana pikiran kita, itu adalah pandangan diri kita sendiri. Seperti contoh, ketika kita mau menghadiri suatu pengajian, pastikan kalian ada yang berpikir, wah pasti ki pengajian ini suwe, enggak, oh yo, 2 jam, 1,5 jam lah. Padahal itu kalian belum mengikuti pengajiannya, tapi kalian bisa beranggapan bahwa pengajian itu lama. Nah, ketika kalian mengikuti pengajian itu pasti kalian, wah suwe temenan iki, pikiran kalian sudah buruk. Nah, ketika kalian punya pikiran yang jernih, pikiran positif terhadap suatu pengajian tadi, kalian berpikir seperti, wah seru iki, pasti menyenangkan pengajian iki, banyak yang bisa kita pelajari, dapat hikmahnya. Jika kalian berpikiran seperti itu, pasti kalian saat mendengarkan pengajian itu enjoy, nggak ngantuk, tenang, nggak bosen gitu kan. Dan ada salah satu imam, yaitu Imam Ghazali, berpendapat bahwa pikiran kita itu adalah pasukan kita. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi pikiran itu yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita, yang banyak menentukan hati, tapi hati ini banyak disuplai informan dari pikiran kita sendiri. Orang yang pikirannya jernih ini, mereka tidak akan membebani mereka dengan kecemasan dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal. Ini adalah contoh orang yang berpikiran jernih. Kalau pikirannya jernih, dia akan mudah menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Dia gampang berinteraksi dengan orang lain, dia selalu berpikiran baik, berpikiran jernih terhadap orang lain juga. Dan dia tidak mudah cemas, kayak aduh aku ya. Jadi dia itu tidak mudah cemas. Kalau kalian sering cemas, sering khawatir, berarti pikiran kalian ini masih belum jernih. Bukan gak jernih loh ya, ini masih belum jernih, berarti kan masih bisa dijernihkan.
Nah, ada 3 pendapat tentang pentingnya pikiran jernih ini. Yang pertama ada pendapat dari Erich Fromm. Dia berpendapat bahwa memiliki pikiran jernih dan ruang yang bersih memungkinkan untuk berpikir dan bertindak dengan tujuan. Yes. Jadi kalian itu kalau mau bertindak itu gak asal-asalan, pasti memiliki tujuan dan maksudnya. Jadi kalau pikiran kita jernih itu kita itu enak gitu loh. Kalau mau mengorientasikan tindakan itu enak, ada tujuannya, nggak sing gerusak-gerusuk, nggak ada tujuannya, kan nggak jelas jadinya. Terus yang kedua ada pendapat menurut Naval Ravikant. Dia berpendapat kita menyatakan bahwa kita menginginkan peace of mind, tetapi yang sebenarnya kita inginkan adalah peace from mind. Ini yaitu saya pingin tenang, pikiranku pingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiran yang pingin tenang, tapi peace from mind. Ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu. Karena ya tidak penting tadi, harus kita sisihkan, kita buang. Maka di situ kita akan merasakan ketenangan dengan membuang pikir-pikiran kita yang jelek, yang kotor. Kita akan merasakan ketenangan. Nah, peace of mind sendiri kok tidak berlangsung lama. Jadi ya cuma sebentar gitu aja. Tapi kalau peace from mind itu akan berlangsung lama. Membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting atau tidak ada gunanya itu pasti menenangkan. Jadi ya kayak peace from mind tuh ya lama, menetap, menenangkan gitu, enak gitu jadinya. Terus yang ketiga ada pendapat dari Paulo Coelho. Dia berpendapat bahwa santai, biarkan pikiran menjadi kosong, dan kejutkan dirinya dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Nah, ini maksudnya jiwa kita merupakan kasana yang luar biasa. Kasana yang luar biasa ini sering terpendam atau tidak muncul karena kita sibuk dengan hal-hal di luar diri kita, sampai pikiran kita itu banyak banyak sampah-sampahnya, pikir-pikiran sih nggak jelas gitu ya. Jadi tidak bisa masuk hal-hal penting dari diri kita sendiri. Maka kata Paulo Coelho, santailah, coba tidak usah memikirkan apa-apa, biarkan dirimu jernih, nanti akan ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu dan banyak wawasan yang mengejutkanmu. Jadi ya kita ini santai, tenang, sambil membuang pikir-pikiran kita yang kotor, yang nggak penting itu dibuang aja. Kita santai, tenang, selalu berpikiran jernih, selalu berpikiran positif. Pasti situ akan ada kasana yang mengejutkan kita, entah itu tentang apa, kita pun nggak tahu kan, karena kan itu bersifat mengejutkan. Seperti halnya ketika ini cerita, seperti halnya ketika saya lagi naik di atas gunung, mendaki sama teman-teman kita. Kalau kita selalu berpikiran jernih, berpikiran positif terhadap alam sekitar kita, alam yang ada di sekitar kita, pasti kan kalau di gunung, di hutan, pasti banyak makhluk-makhluk halus di sekitar kita kan. Tapi ketika kita berpikiran positif terhadap lingkungan sekitar kita, pasti kita di situ pasti akan merasa tenang, nyaman. Tetapi kalau kita selalu berpikiran kotor, berpikiran negatif, pasti di situ akan merasakan tidak tenang kan. Kayak aduh, di sini masa ada hantu, di sini masa ada hantu, kayak ada yang menguasai kita.
kita ya akhirnya nggak tenang, nggak nyaman, takut sendiri dengan sendirinya kan. Jadi ya kita makanya tuh pentingnya berpikiran jernih bagi diri kita sendiri. Jadi ini sebenarnya memprovokasikan untuk berpikir jernih, dan marilah kita menjernihkan pikiran kita demi kebaikan kita sendiri. Demi kebaikan kita sendiri, kita buang-buang pikiran yang kotor, pikiran yang tidak penting. Maka kita di situ akan menemukan ketenangan, tenang, enak, gitu ya. Sekian dari saya. Kalau ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.